Perkenalkan, nama saya Nia Aprilia Nurjanah, NIM 1831271 dari kelas Manajemen Keuangan 2 kelas F dengan dosen pengampu Ibu Diana Makmuro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi yang telah dipelajari di semester 6. Nah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yang pertama itu adalah operating leverage, financial leverage, dan capital structure determination. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah operating leverage. Nah, konsep dari leverage sendiri adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan labanya. Untuk operating leverage itu adalah untuk menghitung atau mengoperasikan dengan sebuah formula yang disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Nah, ini menjadi patokan bagaimana pengaruh biaya tetap yang akan mempengaruhi pada penjualan dan earning before tax atau laba sebelum pajak. Nah, sebelum menghitung DOL ini, DOL ini kan membantu perusahaan untuk menganalisis dan mengelola untuk menetapkan harga jualnya. Sebelum menghitung DOL ini berfungsi untuk membantu perusahaan untuk menganalisis dan mengelola untuk menetapkan harga jualnya dan mengatur costingnya. Nah, yang pertama itu menganalisis break even point atau BEP. Nah, untuk analisis break even point ini yaitu mencari titik keseimbangan atau titik ekuivalen di mana titik volume dan profit itu berada pada titik equilibrium. Nah, break even chart ini titik break even pertemuan antara volume dan profit berada pada titik yang sama. Nah, untuk menghitung perhitungan EBIT itu rumusnya adalah sales dikurangi expense, di mana expense ini ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Nah, jadi bisa dituliskan rumus EBIT ini menjadi EBIT sama dengan sales. Sales itu terdiri dari harga jual dikali kuantitinya dikurangi variable cost dan dikurangi dengan fixed cost-nya. Nah, untuk degree of operating leverage atau DOL itu adalah untuk menentukan atau sensitivitas suatu perusahaan terhadap laba yang akan diciptakannya. Nah, untuk rumus DOL ini ada dua, yaitu menggunakan unit dan menggunakan dolar. Nah, untuk menggunakan unit sendiri yaitu rumusnya adalah Q atau unit dikali dengan profit dikurangi dengan variabel dibagi dengan quantity dikali dengan profit dikurangi dengan variabel dikurangi fixed cost-nya. Atau bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi quantity dibagi dengan quantity dikurangi QBD. Nah, sedangkan untuk menghitung DOL pada satuan dolar yaitu rumusnya adalah sales atau penjualan dikurangi dengan fixed cost dibagi dengan sales dikurangi fixed cost dikurangi dengan variable cost. Nah, sales dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost itu kan rumus operating income atau EBIT. Jadi kita bisa sederhanakan lagi untuk rumus DOL satuan dolar itu menjadi sales dikurangi fixed dikurangi variable cost dibagi dengan EBIT. Sensitivitas perubahan laba itu karena jika ada peningkatan penjualan sebesar 1%, maka EBIT-nya akan meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial leverage. Nah, financial leverage sendiri adalah penggunaan biaya pembiayaan tetap oleh perusahaan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kembali kepada pemegang saham biasa. Nah, pada financial leverage itu ada EPS atau earning per share. Nah, earning per share ini rumusnya adalah EBIT dikurangi 1 dikali dengan 1 min T atau T itu tax dikurangi dengan preferred dividend yang dibagi dengan common shares-nya. Nah, setelah ada EPS atau earning per share itu kemudian ada degree of financial leverage. Nah, ini degree financial leverage itu adalah persentase dalam perubahan pendapatan perusahaan atau earning per share yang dihasilkan dari perubahan 1% dari laba operasinya. Nah, untuk rumus degree financial leverage ini adalah EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi 1 dikurangi preferred dividend dibagi dengan 1 min T atau T itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capital structure determination. Nah, materi teori struktur modal ini definisinya adalah ketika suatu perusahaan akan berdiri, perusahaan membutuhkan aset. Nah, aset tersebut didanai dari sumber-sumber keuangan yang dapat diakses seperti sumber pendanaan internal maupun eksternal.
Nah, sumber pendanaan internal ini adalah perusahaan menerbitkan saham, sumber pendanaan eksternal dalam bentuk utang jangka panjang. Nah, capital struktur sendiri adalah perpaduan dari sumber-sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Nah, ketika manajemen melakukan pinjaman terkait dengan pendanaan atau financing itu bersifat jangka panjang, maka akan ada biaya modal yang akan ditanggung. Biaya modal terkait dengan pinjaman jangka panjang yaitu cost of debt. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham, maka akan ada biaya modal yang akan perusahaan tanggung yaitu cost of equity. Nah, jika perusahaan menerbitkan saham preferen, maka ada biaya modal disebut dengan cost of preference stock. Nah, biaya modal yang dihitung menggunakan weighted average cost of capital atau WACC. Nah, WACC sendiri rumusnya adalah presentasi dari debt dikali dengan KD dikali dengan 1 min T, T-nya itu tax, ditambah dengan presentase dari equity dikali dengan KE ditambah dengan presentasi dari preferred dividend dikali dengan KP. Nah, pada struktur modal ini ada teori-teori. Nah, yang pertama itu ada cost of debt. Nah, cost of debt sendiri adalah asumsi jika tidak ada pajak di negara tersebut, maka debt-nya berasal dari bunga yang dibayarkan dikali dengan market value, atau kita tuliskan rumusnya dengan KI sama dengan I dibagi dengan debt. Nah, jika ada asumsi pajak, maka rumusnya menjadi KI sama dengan I dibagi dengan debt dikalikan dengan 1 min tax-nya. Teori yang kedua adalah cost of equity. Nah, untuk menghitung cost of equity itu menggunakan dengan weighted average cost of capital atau kita sebut WACC. Nah, WACC itu cost of equity menggunakan WACC itu rumusnya adalah persentase dari debt dikali dengan KD dikali dengan 1 min T ditambah dengan persentase equity dikali dengan KE ditambah dengan presentasi preferred dividend dikalikan dengan KP. Nah, kemudian dikalikan dengan cost of equity dikalikan dengan presentasi shares. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori struktur modal. Teori struktur modal itu ada net operating income approach, traditional approach, ada Modigliani and Miller teori, dan lainnya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai net operating income approach atau kita sebut NOI. Nah, net operating income approach ini adalah struktur modal tidak akan menghasilkan struktur modal yang maksimal, di mana WACC akan selalu sama sehingga firm value-nya akan selalu sama. Nah, asumsi kritisnya adalah KO tetap konstan. Peningkatan dana utang yang lebih murah diimbangi dengan peningkatan tingkat pengembalian ekuitas yang diminta selama KI ini konstan. Nah, KE adalah fungsi linear dari rasio utang terhadap ekuitas. Dengan demikian tidak ada satu struktur modal yang optimal. Nah, menghitung valuation of firm ini yaitu PV atau present value arus kas di suatu perusahaan. Nah, teori yang kedua adalah traditional approach. Nah, teori struktur modal di mana terdapat struktur modal yang optimal dan di mana manajemen dapat meningkatkan nilai total perusahaan melalui penggunaan leverage keuangan yang bijaksana. Nah, biaya modal tergantung pada struktur modal perusahaan, meningkatkan leverage keuangan dan peningkatan terkait KE dan KI lebih dari mengimbangi manfaat dari pembiayaan utang dengan biaya lebih rendah. Nah, selanjutnya teori yang ketiga adalah M&M teori atau Modigliani and Miller teori. Nah, pada M&M teori ini adalah hubungan antara leverage keuangan dengan biaya modal yang dijelaskan dengan net operating income atau NOI. Nah, risiko total untuk semua pemegang saham tidak diubah oleh struktur modal. Oleh karena itu, nilai total tidak diubah oleh struktur modal. NMN mengasumsikan tidak adanya pajak dan ketidaksempurnaan pasar. Investor dapat menggantikan pribadi untuk leverage keuangan perusahaan. Teori yang keempat ada trade-off teori, dan teori yang kelima adalah teori asimetri dan signaling. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Nah, yang pertama itu adalah faktor timing. Maksudnya ini, setelah struktur modal telah ditentukan, masih sulit untuk memutuskan kapan menerbitkan utang atau ekuitas dan dalam urutan apa. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk kesehatan perusahaan dan kondisi pasar saat ini dan yang diharapkan
semakin besar aktivanya terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana nilai utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Faktor yang ketiga adalah growth opportunity. Nah, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Nah, faktor yang keempat ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi kritis dalam menjalankan usahanya. Faktor yang kelima adalah profitabilitas. Nah, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Faktor yang keenam itu adalah resiko bisnis. Resiko bisnis ini akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori ini akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Nah, faktor yang ketujuh adalah fleksibilitas. Maksudnya ini adalah keputusan hari ini berdampak pada opsi yang terbuka bagi perusahaan untuk opsi pembiayaan di masa depan. Nah, sehingga mengurangi fleksibilitas, sering disebut sebagai kapasitas utang yang tidak terpakai. Sekian 3 materi yang telah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.